والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Pembahasan kemarin kita telah membaca tentang muqaddimah yang padanya beberapa faedah seputar makna-makna lafaz yang disebutkan, yang kebanyakannya tidak berhubungan dengan ilmu nahwu. Adapun yang berhubungan dengan ilmu nahwu itu sendiri, tentang pengertian nahwu itu apa? Apa pengertian ilmu nahwu? Ilmun bi usulin yurafu biha ahwalul awakhiril kalim i'raban wa bina'an. Baik. Sekarang langsung kita masuk pada pembahasan pertama, al-kalamu wa ma yata'allafu minhu. Dan hampir semua pembahasan nahwu mengawali dengan hal ini, sehingga terus-menerus terulang. Qala al-kalamu huwa lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Ini jelas lafaz dalam Jurumiyah. Wa aqallu ma yata'allaqu min ismaini nahwu zaidun qa'imun aw min fi'lin wasmin nahwu qama zaidun. Ini penyempurnaan. Jadi minimalnya suatu kalam tersusun dari dua isim atau dari fi'il dan isim. Contoh qama zaidun. Kalau dua isim zaidun qa'imun, berarti tidak bisa tersusun dari dua fi'il. Bisa tidak? Tidak bisa. Karena minimalnya dua isim atau fi'il dan isim. Berarti mana yang lebih dibutuhkan pada suatu kalam dalam bahasa Arab? Isim atau fi'il? Isim. Tapi karena isim berjajar dua itu cukup. Sedangkan kalau fi'il tidak akan bisa ada tanpa isim. Karena fi'il tidak akan mungkin ada, perbuatan tidak akan ada tanpa isim. Baik. Nah, sekarang kita baca ta'liqnya. Al-kalam lughatan nutqun mufham. Taqulu kallamtuhu ukallimuhu takliman wa huwa kalimi. Idza kallamaka aw kallamtahu. Kalam secara bahasa adalah nutqun mufham. Apa makna nutqun mufham? Indak ya Arif. Ucapan yang dipahami. Berarti kalau kalam itu adalah ucapan yang dipahami, masuk tidak dalam kalam secara lughawi isyarat? Apa Mujahid? Tidak, karena harus berupa nutqun, berupa apa? Ucapan. Tayyib. Masuk enggak dalam kalam secara lughawi tulisan? Indak ya Rifki. Tidak, kenapa? Bukan nutq. Tayyib. Dan nutqun ini harus sesuatu yang mufham, yang dipahami. Pengertian al-kalam sebagaimana telah masyhur, yaitu al-lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Apa makna lafaz? Al-muradu bil lafzi as-sautul mushtamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Ini juga jelas. Itu apa Umar maknanya? Nah, suara yang mencakup sebagian huruf hijaiyah berarti harus berupa suara. Nah,
Ka Zaidin, seperti Zaid misalnya. Fa innahu lafdun mustamilun ala za wal ya wad dal. Naam. Tayyib. Fa kharaja bi kauni al-lafdhu al-isyaratu wal kitabah. Maka keluar dari perkataan pengarang dalam syarat atau dalam pengertian kalam itu adalah al-lafdhu, yaitu isyarat dan kitabah. Berarti isyarat dan penulisan itu bukan termasuk kategori lafaz, sehingga tidak bisa masuk dalam cakupan kalam. Tayyib. Isyarat wal kitabah wa nahwuhuma li'annaha laysat bilafdhin walau afadat. Dikarenakan isyarat dan penulisan itu bukan termasuk lafaz walaupun memberikan faedah. Memberikan faedah. Seorang meletakkan jari telunjuk di mulutnya, menunjukkan suruh diam. Memberi faedah tidak? Memberi faedah. Tapi apakah ini dikatakan kalam? Tidak. Sehingga seorang ketika sholat misalnya, anaknya ribut, dia bawa anaknya, kemudian sedang sholat seperti ini, sholatnya batal enggak? Enggak batal? Enggak batal. Kenapa? Karena tidak berbicara. Baik. Sebagaimana pula Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sholat memerintahkan para sahabat untuk apa? Untuk duduk. Tatkala Rasulullah salat dalam kondisi duduk, beliau perintahkan para sahabat untuk duduk. Seandainya isyarat ini adalah kalam, maka salat Rasul berarti batal. Tapi tatkala ini bukan kalam, maka isyarat bukan kalam, maka tidak membatalkan, sebab isyarat bukan termasuk kalam. Dalam Al-Quran mana yang menunjukkan hal ini juga? Bahwasanya isyarat itu bukan termasuk kalam. Maryam, bagaimana? Tentang kisah Maryam, bagaimana dengan Maryam? Taib. Pada surat Maryam Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang nadarnya Maryam, ikhwanifillah. Inni nadartu lirrahmani shauma falan ukallimal yauma insiya. Sungguhnya aku bernadar untuk Ar-Rahman berpuasa, sehingga aku tidak akan berbicara dengan seorang pun dari kalangan manusia. Tidak akan berpuasa, tidak akan berbicara dengan manusia satu. Tapi ternyata ketika kaumnya datang mencela Maryam yang tiba-tiba kok melahirkan, dicela karena bapakmu bukan pezina, ibumu juga bukan pezina, kamu datang membawa anak tanpa suami. Maka Allah Subhanahu wa taala kisahkan apa? Fa asyarat ilaihi. Maka Maryam mengisyaratkan kepada bayi ini untuk biar bayinya yaitu Isa alaihi salam yang menjawab sendiri. Seandainya isyarat itu termasuk kalam, maka tentunya apa? Tentunya batal puasanya Maryam. Nah, tatkala puasa tersebut tetap sah, tidak dibatalkan dengan isyarat, menunjukkan isyarat bukan termasuk bagian dari kalam. Hal ini hendaknya antum pahami. Kenapa? Karena padanya ada celah untuk sebagian firqah sesat memasukkan pemahaman mereka ikhwanifillah dalam masalah kalamullah. Kalau kita pahami bahwasanya pada kalam secara lughah saja isyarat itu tidak masuk. Isyarat itu tidak masuk dalam kalam. Maka kita akan mudah untuk membantah pendapat-pendapat yang batil tersebut, yang menyatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah isyarat dari kalamullah saja. Isyarat saja. Berarti kalau sekedar isyarat bukan kalamullah, ya tidak? Bukan kalamullah. Tayyib, sekarang murakkab. Al-muradu bil murakkab ma tarakkaba min kalimataini fa aktsar.
Qama Zaidun wa Zaidun qa'imun. Apa maknanya? Ja'far. Nah, yang tersusun dari dua kata atau lebih. Apakah pada murakkab harus berfaedah? Tidak disyaratkan berfaedah, ya kan? Yang penting tersusun dari dua kata atau lebih. Nah, fa kharaja bi qawlihi al-murakkab al-kalimatul wahidah. Nah, keluar dari kata murakkab berarti kata yang satu saja, seperti Zaidun, hal, kemudian qama. Falyuqalu laha kalamun indan nuhati walau kanat lafdhan. Maka tidak dikatakan kalam di sisi ulama nahwu walaupun itu adalah lafaz. Sebab kenapa? Seperti kata Zaidun. Itu saja. Tidak dikatakan kalam, kenapa, Rifki? Karena tidak murakkab, ya kan? Karena tidak murakkab. Cuma satu kata. Al-mufid. Al-muradu bil mufid ma afada faidatan tamatan yahsunu sukutul mutakallimu. Naam, baik. Yahsunu sukutul mutakallimi 'alaiha. Yang dimaksud dengan mufid yaitu apa saja memberikan faedah secara sempurna. Naam, baik. Yahsunu sukutul mutakallimi 'alaiha, di mana diamnya orang yang berbicara itu evanifillah bagus dalam pembicaraannya tadi. Dalam artian apa? Suatu perkataan dikatakan memberikan faedah apabila apa? Apabila orang yang berbicara itu diam pada posisi yang pas, sehingga apa? Sehingga orang yang mendengar tidak perlu bertanya lagi. Itu maksudnya. Misalnya, qama Zaidun wa Zaidun qa'imun. Ini jelas. Qama Zaidun, Zaid telah berdiri. Zaidun qa'imun, pengkhabaran kalau Zaid itu seorang yang berdiri. Fa inna kullan minhuma afada faidatan tamatan yahsunu sukutul mutakallimi 'alaiha. Naam. Tayyib. Sebab pada masing-masing dari kedua kalimat tadi memberikan faedah secara sempurna yang mutakallim diam dengan bagus padanya. Ya, diamnya bagus dalam artian tepat. Nah, wahiyal ikhbar bi qiyami Zaidin. Wahiyal ikhbar bi qiyami Zaidin, yaitu pengkhabaran tentang berdirinya si Zaid. Fa kharaja bi qawli al-mufid ghairul mufid. Maka keluar dengan perkataan al-mufid yaitu selain mufid. Seperti al-murakkab al-idhafi. Seperti murakkab idhafi yaitu ka Abdillah misalnya. Abdillah. Ini walaupun murakkab tapi tidak mufid, tidak memberikan faedah. Atau murakkab masji. Seperti ba'la bakka. Atau murakkab isnadi ghairul mufid. Murakkab isnadi yang tidak memberikan faedah, karena ada murakkab tarkib al-isnadi yang memberikan faedah. Nahwu in qama Zaidun. In qama Zaidun. Ini murakkab isnadi qama Zaidun, tapi ada in di situ. Sehingga memberikan sehingga apa? Diamnya mutakallim enggak pas. Tidak memberikan faedah sempurna jika Zaid berdiri. Ini tidak akan memberikan faedah sempurna. Kenapa? Orang yang mendengar masih bertanya-tanya. Di sini juga isyarat bahwasanya tarkib ada 3, khanifillah, tarkib idhafi, tarkib masjid, dan tarkib isnadi, yang nanti insyaallah akan kita lewati pada pembahasan pembahasan apa ini? Isim-isim ma'rifat, ketika membahas tentang alam, insyaallah ta'ala. Kemudian al-wad'i. Al-muradu bil wad'i ahadu amrayn. Yang dimaksud dengan wada' itu dua perkara. Al-awwal al-qasdu
wa huwa an yaqsudal mutakallimu ifadatas sami'. Nah, hendaknya orang yang berbicara itu memaksudkan dengan pembicaraannya memberikan faedah kepada yang mendengar. Berarti bukan orang yang lindur, bukan orang yang mengigau, bukan orang yang mabuk. Ya, tapi memang orang yang berbicara ini bermaksud memberikan faedah. Tayyib. Wa tsani al-wad' al-arabi wa huwa an yakuna al-kalamu min kalamil Arab, yaitu berdasarkan peletakan bahasa Arab. Maksudnya kalam yang digunakan ini termasuk dari kalam Arab. Kenapa? Karena kita sedang membahas ilmu bahasa Arab, sedang wad' yang dimaksud adalah wad'il arabi. Ini ada dua kemungkinan tentang makna bil wad'i. Tayyib, yang perlu dipahami. Qala Sabban adh-dhahiru anna muradahu bil wad'i al-wad'ul arabi. Dan yang zahir dari maksud bil wad'i di sini adalah peletakan bahasa Arab. Alladhi huwa qaidun la budda minhu fi ta'rifil kalam, yang ini merupakan batasan yang harus ada dalam pengertian kalam. Kama qala Syatibi wa ghairuhu, sebagaimana yang dikatakan Syatibi dan yang lainnya. Liyakhruja kalamul a'ajim, nah, agar keluar dengannya kalam orang-orang ajam. Tayyib. Lal qasdu, bukan yang dimaksud adalah al-qasd. Kenapa? Li'annahu adrajahu fil ifadah. Dikarenakan al-qasdu ini sudah sudah terselip dalam dalam persyaratan mufid. Paham? Karena yang namanya seorang mau memberi faedah ya dia memaksudkannya, ya tidak. Sehingga yang rajih sebagaimana dipilih oleh As-Sabban juga Asy-Syatibi, makna al-wad' di sini adalah al-wad'il arabi. Kalau seorang mengatakan, lalu bagaimana dengan al-qasd, yaitu maksudnya mutakallim memaksudkan perkataan tersebut memberikan faedah, ini sudah masuk dalam persyaratan mufid. Tayyib. Zaidun qa'imun, contohnya. Ini untuk yang minimalnya. I'rabnya bagaimana? Umar. Surah Umar. Zaidun qa'imun. Mubtada'un marfu'un. Amil yang menjadikan mubtada itu marfu' apa? Nah, yang lengkap. Tayyib, ahsanta. Nah, Zaidun mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa 'alamatu rafihi dhammah. Kemudian qa'imun khabar marfu'un wa 'alamatu rafihi dhammah. Tayyib. Aw min fi'lin wasmin qama Zaidun. Ja'far. Allah yahdik. Tayyib. Zaidun fa'il marfu' wa rafihi dhammah ala akhir. Tayyib. Nah, ada berikutnya insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Naktabi bihadza, subhanakallah. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله عليم